kebahagiaan istri gue adalah hal yang paling penting dalam hidup gue saat ini. Kayak update dong kemarin ngisi vokalis di Dewa 19. Ditawari kah atau misalnya seperti apa semasa awal Perjalanannya diri masuk. Ceritanya, aku pertama ditawarin untuk kolaborasi untuk menuju 30 tahunnya Dewa 19. Jadi ada virtual concertnya. Itu mengundang beberapa banyak bintang tamu lah. Nah, aku diajakin pertamanya di situ. Oke. Terus setelah diajakin, singkat cerita, aku ketemu sama manajerku bilang, Mas Dani mau menawarkan untuk jadi ini nih, menjadi vokalisnya, mau nggak? Ya aku bilang, ya mau lah, masa sih nggak mau. ayo aja, karena aku suka juga kan, dan dia salah satu idola aku juga lah band Dewa 19 itu. Hanya singkat cerita lagi, dia bikin preskon untuk 30 tahunnya. Setelah dia preskon, dia sebutin gitu, oh ya ini ada vokalis keempat Dewa, Marcel Tahitu, Elo dan segala macamnya. Waktu itu udah di preskon tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Oh, aku ngeliat kan cuma di Instagram, wow, dia udah resmi nih gitu. Maksudnya, tapi aku belum sempat ngomong apa-apa kan, aku belum sempat ngasih statement apa-apa lah. Cuma kemarin pas mau mulai jalan tour, aku pikir kan, wah ini akan bertemu sama Baladewa nih gitu kan, udah mulai mau menghibur mereka, ya aku istilahnya menyapa dan memberikan istilahnya permisi lah, kita mau masuk ke rumah orang pasti kita permisi, dan ya udah kira-kira seperti itu lah yang terjadi. Tapi ya ini nggak aku sangka-sangka sih. Kak, seperti apa sih Mas, kayak semacam Dewa kan identik dengan rock dan nggak ada juga gitu kan, maksudnya dari vokalis yang sebelum dia kan berwarna-warna gitu kan. Ya. Dewa sendiri nih ada beberapa hal, maksudnya kayak semacam kiblatnya ke diri sendiri kah atau ngikutin arah yang sebelumnya sih Mas? Gini, Dewa tuh tidak punya saat ini ya, yang aku dengar dia kan nggak punya vokalis. Dia band yang tidak punya vokalis. Vokalisnya tuh ya rosternya ya ada Ari Lasso, ada Once, ada Virsa. Nah ini aku terakhir ditambahin nih. Jadi terserah nanti siapa yang mau pakai antara 4 ini aja gitu ceritanya. Dan mereka pasti beda-beda gitu. Aku nggak bisa gantiin mereka. Karakternya sangat-sangat berbeda gitu. Dan buat aku mencoba bagaimana untuk bisa menjadi warnaku sendiri. Aku tidak mau menjadi orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin lagu apapun yang dikasih, aku mencoba memakai warnaku sendiri gitu. Dan ya itu dia, makanya aku bilang aku nggak pernah bisa gantiin. Orang pertama vokalisnya masih ada semua dan semua masih kepake. Dan secara karakter aku nggak pernah bisa gantiin juga sih. Jadi kenal. Tantangannya? Wow, banyak. Iya, solo. Kita tuh solois, sekarang lu gabung di band. Ya. Dengan fansnya yang Banyak banget tantangannya. Pertama harus ngafalin lagu banyak banget. Itu susah, cuman akhirnya kok bisa ya, lumayan lah gitu. Walaupun ada dibantu-bantu nanti. Tapi itu tantangannya. Yang kedua, wow, range-nya, suaranya mereka tinggi-tinggi vokalisnya. Iya, sangat tinggi-tinggi sekali. Jadi kayak wah, harus ketemu gimana untuk bisa mencapai nada itu gitu. Tapi kan akhirnya segala tantangan itu kalau kita melihatnya sebagai satu masalah, akhirnya kita nggak maju. Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya kayak sebuah ya anugerah, oh akhirnya aku bisa mencapai teknik yang ini misalnya karena harus belajar lagu ini, akhirnya aku berkembang secara itu. Ya itu proses yang harus dijalanin sih gitu. Tapi aku nggak pernah ngelihat tantangan itu menjadi sebuah masalah sih, aku ngelihatnya jadi sebuah anugerah. berarti sekarang Sultan tengah menikmati rumah baru. Ini perjalanan yang baru sih yang pasti. Ini sesuatu yang emang kita nggak pernah, aku pun nggak pernah, Mas Dani juga nggak pernah menyangka kita akan bersinggungan jalan untuk project ini gitu. Aku nggak pernah bersinggungan, aku nggak pernah menyangka. Jadinya
aku nggak pernah juga untuk mau memaksakan jalan hidup aku mau kemana gitu saat itu. Aku terserah, aku ngikut aja. Kalau misalnya saat ini kesempatannya lagi ada di Dewa 19, mau berapa lama itu lastnya istilahnya ya kita nggak tahu. Akunya maksudnya, aku nikmatin aja, aku jalanin aja. Bekerja sama dengan Pak D seperti apa? Wah, luar biasa dia tuh orang yang sangat luar biasa sekali. Determinasinya sih yang aku lihat setinggi itu. Dia hidup untuk musik, musik hidup untuk dia kayaknya. Jadi luar biasa. Saya banyak belajar. Saya ngelihat dia tuh orang yang tidak pernah bukan tidak pernah, maksudnya gini. Dia secara musikalitas udah nggak usah diragukan lagi. Cuma aku nggak pengen melihat musik karena musikalitas itu dia udah jago lah, udah kita udah tahu dia jago. Tapi bagaimana dia mencapai semuanya itu? Berarti dibutuhkan satu determinasi yang luar biasa tinggi gitu. Dan itu yang aku lihat. Aku belajar lihat kayak ini orang di studio dia. Padahal hitsnya udah banyak banget. Dia udah segala, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berkarya. Dan buat aku itu determinasi sih. Itu yang mau lihat pelajari. Banget. Dan akhirnya dengan melihat dia menginspirasi saya untuk terus berjalan. Dari gue terakhir ini soal Dewa 19, apa yang akan lu sajikan, suguhkan ke para fans Dewa 19 setelah Dewa Nimas? Karena kan mungkin orang akan membandingkan dari Pasti. vokalis yang sebelumnya. Pasti. Terakhir. Apa pertanyaannya? Planning lo, apa yang pengen lu kasih ke Oh. para fans? Ya aku pengen ngasih yang terbaik aja sih, apapun yang terjadi. Maksudnya satu pelajaran yang nyokap gue kasih yang paling penting, lo baik sama semua orang. Tapi dia nggak stop di situ, dia lanjutin lagi. Tapi ingat, lo nggak bisa bikin semua orang senang. Itu yang akhirnya kepake buat saya di dunia musik ini, karena saya rasa juga harus kepake di semua dunia teman-teman yang ada di dunia entertainment ini, karena tanpa beban jadinya. Bebannya aku cuma mikir gue bisa nggak ya kira-kira nyanyi, cuman itu doang, grogi sebelum panggung itu biasa lah, dan aku bersyukur aku masih punya sampai saat ini gitu. Tapi kalau misalnya mau rencana apa, aku cuma memberikan yang terbaik aja. Dan siap akan penilaian publik tentunya. Terserah. Bisa dikatakan tahun ini juga tahun dirimu di mana bergabung dengan Dewa gitu kan. Di kehidupan juga memang Ya. Seperti apa sih gitu kan Mas? Karena memang dirimu sudah menikah. Seperti journey baru. Kehidupan yang Ya ini makanya bisa oke ya, iya rezeki. Iya, aku bener-bener ngerasa bahagia sekarang karena aku udah menikah. Aku udah punya pegangan dalam hidup aku yang di saat aku lagi sedih, aku lagi senang, aku bisa ngelihat ke istriku dan dia benar-benar memberikan semangat baru dalam hidup aku. Aku bisa benar-benar memiliki satu penopang yang luar biasa dalam hidup aku gitu. Dia bukan dari orang yang dari dunia entertainment. Dia dan di situ blessing buat aku. Karena kadang-kadang dia kalau mengomentari sesuatu tuh bener-bener market banget gitu, konsumen banget gitu, yang dengan kepolosannya dia. Dan buat aku itu penting. Aku nggak pernah punya lingkungan ya yang teman-teman aku musisi lagi, teman ini, jadi kayak orang yang udah berkecimpung di situ lah gitu. Tapi kalau yang jarang kan aku jarang ketemu yang ngobrol sama orang yang, apalagi kalau orang yang aku nggak kenal banget, ngapain juga ngomongin musik gitu kan, paling ngomongin yang biasa aja, mas apa kabar dan sebagainya. Cuman kalau ini kan lucu, dan buat aku dia termasuk orang yang bisa menjadi kekuatan sih buat aku. Itu bedanya. Itu rezekinya banget, karena aku lagi stres misalnya gitu, aku ngeliat dia, aku cuman bercanda sama dia, terus mood aku baik lagi. Aku lagi senang, aku mau berbagi, aku ngeliat dia terus bercandain, terus jadi
ya aku ngerasa bahwa hidup aku sekarang bukan aku lagi gitu, tapi sama istriku sekarang. Bisa dikatakan lagi happy-happynya ya. Seperti apa sih gitu kalau lagi merasakan suasana yang Aku sebenarnya nggak terlalu setuju dengan lagi happy-happynya sih sebenarnya, maksudnya aku berharap happy terus gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bilang lagi anget-angetnya mungkin, oke, lagi baru nih. Apa ya? Perasaannya. Ya itu yang tadi saya udah jelasin tadi, saya bilang aku berharap aku bisa nih gini. Aku sadar bahwa sekarang aku tidak lagi jadi orang yang berjalan sendiri. Jadi apapun action aku saat ini, aku mikirin dia. Gitu. Aku lebih mendengarkan gitu. Wah, saya udah terbiasa hidup sendiri gitu. Terus sekarang saya harus kayak menikmati ngedengerin dia berkeluh kesah gitu, kayak kerjaannya begini. Oh, gini. Terus aku menikmati aja gitu. Maksudnya harus mengerti perasaan dia, mood dia, karena ini untuk selama-lamanya nih gitu. Jadi aku benar-benar menikmati itu ternyata gitu, dan dia bisa membuka sisi aku yang aku jarang lah nge-post di Instagram, atau ya kalau ada yang ngikutin pasti tahu aku jarang. Dulu aku jarang, cuma sekarang kayak aku pengen nunjukin gitu kalau dia buat aku bahagia gitu. tapi bisa dikatakan mas untuk omongan pasti kan. Oh ya. Tapi nggak terlalu mengharuskan sekali atau gimana sih? Oh enggak sih, ya seketemunya aja. Maksudnya sedikasihnya aja, aku sih nggak mau nahan-nahan. Kalau dikasih sekarang let's go, dikasih nanti juga nggak apa-apa, pokoknya ayo aja. Kalau sekarang status dari Lajeng sudah jadi suami, Hmm. feel apa yang lo rasakan saat ini? Perbedaan mungkin, atau justru tidak ada bedanya dulu zaman waktu di sini? Oh ada dong, ada bedanya dong. Yang gue bilang tadi persis, karena gue bertindak apa-apa sekarang istri gue, oke? Nggak mungkin gue bertindak untuk diri gue sendiri, karena gue mikirin istri gue, dia happy apa enggak. Karena kebahagiaan istri gue adalah hal yang paling penting dalam hidup gue saat ini, terlepas dari gue sendiri. Dan lo tau apa yang beda lagi? Nih gue udah beda. Udah ada cincinnya ya. Iya,